Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Husaimah, mahasiswi pendidikan kimia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video pembelajaran ini, kita akan mempelajari materi kimia, yaitu kimia unsur pada golongan utama, dengan KD 3.7, yaitu menganalisis kelimpahan, kecenderungan, sifat fisika, sifat kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur golongan utama yang terdiri dari golongan alkali, alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Namun, yang akan kita bahas dalam video ini hanya unsur golongan alkali dan alkali tanah saja. Nah, poin-poin yang akan kita bahas diantaranya yaitu sifat fisika, sifat kimianya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Alkali merupakan unsur yang berada pada golongan 1A kecuali hidrogen. Alkali sendiri terdiri dari unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan kalsium. Hidrogen tidak termasuk ke dalam alkali dikarenakan hidrogen ini memiliki sifat yang sangat berbeda dengan unsur-unsur alkali yang lainnya. Logam alkali umumnya mengkilap berwarna putih keperakan, kecuali cesium yang berwarna keemasan. Semua logam alkali merupakan logam lunak, bahkan bisa diiris dengan pisau biasa. Selain itu, logam alkali merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Nah, berikut merupakan tabel sifat-sifat logam alkali. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa jari-jari atom logam alkali dari litium sampai cesium membesar. Hal ini mengakibatkan jarak antara inti atom dengan kulit terluarnya semakin besar pula, sehingga semakin mudah untuk melepaskan elektronnya. Hal ini menyebabkan logam alkali menjadi sangat reaktif. Kemudian, titik didih dan titik leleh logam alkali ini rendah. Dari atas sampai ke bawah, titik didih dan titik lelehnya semakin menurun. Hal ini berkaitan dengan struktur logam alkali yang membentuk kristal logam yang lenggang. Logam alkali memiliki potensial elektroda yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali merupakan reduktor yang kuat. Jika dilakukan uji nyala, logam-logam alkali ini akan memberikan warna-warna yang berbeda. Unsur litium akan memberikan warna merah, natrium berwarna kuning, kalium berwarna ungu, rubidium berwarna merah, dan cesium berwarna biru. Sifat logam alkali yang reaktif dibuktikan dengan kemampuannya bereaksi dengan unsur atau senyawa yang lain. Yang pertama ada reaksi dengan air. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Litium bereaksi lambat dengan air, sedangkan natrium, kalium, rubidium, dan cesium bereaksi dengan hebat jika dimasukkan ke dalam air. Karena reaksi-reaksi tersebut bersifat eksoterm, maka gas hidrogen yang terbentuk akan langsung terbakar. Dapat dilihat persamaan reaksinya, di mana M merupakan logam alkali. Yang kedua yaitu reaksi dengan hidrogen. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Dapat dilihat persamaan reaksinya, di mana 2M ditambah H2 menghasilkan 2MH, di mana MH ini merupakan hidrida. Yang ketiga yaitu reaksi dengan oksigen. Logam alkali sangat reaktif terhadap oksigen. Reaksi antara logam alkali dengan oksigen termasuk reaksi eksoterm. Dan kalor yang dihasilkan akan mendidihkan logam alkali, sehingga ketika bereaksi dengan oksigen akan menimbulkan ledakan. Reaksi antara logam alkali dengan oksigen akan membentuk oksida. Dapat dilihat persamaan reaksinya. Yang keempat yaitu reaksi dengan halogen. Logam alkali dapat bereaksi dengan halogen membentuk alkil halida. Dapat dilihat persamaan reaksinya, di mana 2M plus X2 menghasilkan 2MX, di mana X ini merupakan alkil yang dapat berupa fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Alkali tanah merupakan unsur yang berada pada golongan 2A. Unsur golongan 2A ini disebut juga alkali tanah karena unsur-unsur tersebut bersifat basa dan banyak ditemukan dalam mineral tanah. Alkali tanah terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur logam alkali tanah umumnya berupa logam perak yang lebih keras daripada logam alkali. Nah, berikut merupakan tabel sifat-sifat logam alkali tanah. Berdasarkan tabel-tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa titik didih dan titik leleh logam alkali tanah lebih besar daripada logam alkali. Hal ini dikarenakan ikatan antar atom pada logam alkali tanah lebih kuat, disebabkan adanya elektron valensi. Kemudian, kereaktifan logam alkali tanah semakin besar seiring dengan semakin besar jari-jari atom dan semakin kecil energi ionisasinya.
Hal ini dikarenakan gaya tarik inti dengan elektron terluarnya semakin berkurang, sehingga elektron valensinya semakin mudah lepas. Logam alkali tanah juga memiliki potensial elektroda yang bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor yang kuat. Jika dilakukan uji nyala, logam-logam alkali tanah akan memberikan warna-warna yang berbeda. Unsur berilium akan memberikan warna putih, magnesium berwarna putih, kalsium berwarna jingga kemerahan, strontium berwarna merah, dan barium berwarna hijau. Selanjutnya yaitu reaksi logam alkali tanah. Yang pertama ada reaksi dengan oksigen. Semua logam alkali tanah dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida yang mudah larut. Dapat dilihat persamaan reaksinya. Yang kedua yaitu reaksi dengan air. Magnesium bereaksi lambat dengan air, sedangkan kalsium, strontium, dan barium bereaksi lebih cepat dengan air membentuk basa dan hidrogen. Yang ketiga yaitu reaksi dengan hidrogen. Logam alkali tanah bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida dengan ikatan ion. Dapat dilihat persamaan reaksinya. Yang keempat yaitu reaksi dengan asam dan basa. Alkali tanah bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan gas hidrogen. Dapat dilihat persamaan reaksinya. Sedangkan untuk berilium bersifat amfoter sehingga dapat bereaksi dengan asam dan basa. Dapat dilihat persamaan reaksinya. Yang kelima yaitu reaksi dengan halogen. Semua alkali tanah dapat bereaksi dengan halogen membentuk garam dengan ikatan ion, kecuali berilium. Dapat dilihat persamaan reaksinya. Selanjutnya yaitu manfaat logam alkali dan logam alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk logam alkali, litium digunakan sebagai bahan baku baterai, natrium digunakan sebagai bahan pengembang adonan putih, dan kalium digunakan sebagai bahan peledak dan petasan. Dan untuk logam alkali tanah, berilium digunakan sebagai bahan kerangka pesawat luar angkasa dan rudal. Magnesium digunakan sebagai bahan pasta gigi, dan kalsium digunakan pada gis perekat tulang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.